Sri Handayani, Program Studi Akuntansi NPM 2019-150036, kelas 3 PA dari Universitas Said Jakarta. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen yang bernama Ibu Ananda Putriani, SPD, MPD. Video kali ini saya membahas mengenai laporan. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, pengertian laporan. Laporan merupakan bentuk penyajian dari suatu fakta mengenai hal yang berkenaan terhadap keadaan ataupun suatu kegiatan. Dan pada dasarnya, suatu fakta yang disajikan tersebut ialah tanggung jawab yang ditugaskan bagi si pelapor. Selanjutnya, fungsi laporan. Yang pertama, sebagai sasaran pertanggungjawaban. Maksudnya, adanya pertanggungjawaban bagi orang yang diberi tugas, yaitu pelapor. Yang kedua, alat penyampaian informasi. Maksudnya adalah menjadi landasan pimpinan dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Yang ketiga, alat untuk pengawasan. Yang keempat, bahan untuk penilaian. Yang kelima, bahan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, manfaat laporan. Yang pertama, menjadi dasar penentuan kebijakan. Yang kedua, menjadi bahan untuk penyusunan rencana kegiatan-kegiatan berikutnya. Yang ketiga, bisa mengetahui perkembangan dan proses dari peningkatan kegiatan. Yang keempat, sebagai sumber informasi. Selanjutnya, tujuan laporan. Adapun berbagai tujuan dalam laporan, berikut ialah penjelasannya. Yang pertama, identifikasi masalahnya. Yang kedua, membuat keputusan. Yang ketiga, memberikan informasi dan fakta. Yang keempat, tindakan yang khusus. Yang kelima, menarik kesimpulan. Yang keenam, membuat catatan acara. Yang ketujuh, nilai ujian dan aktivitas. Yang kedelapan, menganalisis kegiatan perdagangan. Yang kesembilan, menguraikan dalam sebuah prosedur, peristiwa, tindakan, dan lain sebagainya. Yang kesepuluh, sintetis adalah tindakan lambat. Selanjutnya, ciri-ciri laporan. Yang pertama, ringkas. Di dalam sebuah laporan yang ditulis hanya menyampaikan tentang hal-hal pokok secara ringkas yang berkaitan dengan tugasnya sehingga penerima laporan langsung mengetahui permasalahannya. Yang kedua, lengkap. Laporan bisa makin komplit jika disertai dengan bibliografi atau sumber kepustakaan. Yang ketiga, logis. Laporan dirasa logis jika keterangan yang dijelaskannya dapat ditelusuri alasan-alasan yang membuat masuk akal dan logis. Selanjutnya, hal-hal yang diperhatikan dalam membuat laporan yakni: yang pertama, harus jelas dan cermat serta teliti. Yang kedua, berisi kebenaran dan objektivitas. Yang ketiga, tersaji secara lengkap. Yang keempat, tegas serta konsisten. Yang kelima, langsung tepat sasaran. Yang keenam, disampaikan kepada orang beserta alamat tujuan yang tepat. Yang ketujuh, dilengkapi dengan saran-saran. Yang kedelapan, on time atau tepat waktu. Selanjutnya, jenis-jenis laporan. Jenis-jenis laporan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, laporan menurut waktu. Laporan menurut waktu dibagi menjadi dua. Yang pertama, laporan berkala. Laporan berkala adalah laporan yang diciptakan dengan sistem periodik atau rutin dalam jangka waktu tertentu. Laporan mingguan, harian, bulanan, ataupun tahunan. Misalnya, laporan kehadiran karyawan setiap bulan. Yang kedua, laporan insidental. Laporan insidental adalah laporan yang dibuat apabila diperlukan. Selanjutnya, laporan menurut bentuk. Laporan menurut bentuk dibagi menjadi tiga. Yang pertama, laporan berwujud surat. Laporan berwujud surat adalah laporan yang dibuat dengan menulis dalam bentuk surat, isinya berkisar antara 1 sampai 4 halaman. Misalnya, laporan jumlah siswa yang keluar dari suatu sekolah. Yang kedua, laporan berwujud naskah. Laporan berwujud naskah adalah laporan yang disampaikan dalam bentuk naskah, baik naskah pendek atau panjang. Misalnya, laporan kegiatan kepanitiaan atau notulen rapat. Yang ketiga, laporan berwujud memo. Laporan berwujud memo adalah laporan yang ditulis memakai memo. Biasanya isi laporannya pendek untuk kebutuhan intern dan dilakukan antar pejabat atau pimpinan. Selanjutnya, laporan menurut penyampaian. Laporan menurut penyampaian dibagi menjadi tiga, yaitu: yang pertama, laporan lisan. Laporan lisan yaitu laporan yang disampaikan secara langsung. Yang kedua, laporan tertulis. Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan secara tertulis. Misalnya, surat, naskah, dan memo. Yang ketiga, laporan visual. Laporan visual adalah laporan yang disampaikan melalui penglihatan. Misalnya, disampaikan melewati media presentasi atau PowerPoint. Selanjutnya, laporan menurut sifat. Laporan menurut sifat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, laporan biasa. Laporan biasa adalah laporan yang kandungannya bersifat biasa dan tidak rahasia, jika laporan terbaca orang lain tidak memunculkan dampak negatif. Yang kedua, laporan penting. Laporan penting adalah laporan yang kandungannya bersifat penting dan rahasia, sehingga hanya orang tertentu saja yang boleh mengetahuinya. Selanjutnya, laporan menurut isinya.
Laporan menurut isinya dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, laporan informatif. Laporan informatif adalah laporan yang isinya hanya berupa informasi saja. Yang kedua, laporan rekomendasi. Laporan rekomendasi adalah laporan yang kandungannya bersifat penilaian secara sekilas tanpa adanya pembahasan lebih lanjut. Yang ketiga, laporan analisa. Laporan analisa adalah laporan yang kandungannya berupa hasil analisis secara mendalam. Yang keempat, laporan kelayakan. Laporan kelayakan adalah laporan yang kandungannya berisi mengenai hasil penentuan kelayakan atau pemilihan mana hal yang terbaik. Yang kelima, laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ialah laporan yang isinya mengenai pertanggungjawaban tugas seseorang atau kelompok pada atasan yang memberikan tugas tersebut. Selanjutnya, macam-macam laporan. Berikut ini macam-macam laporan menurut bentuknya. Yang pertama, laporan dalam bentuk formulir. Contohnya seperti ini. Yang kedua, laporan dalam bentuk surat. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, laporan dalam bentuk memorandum atau memo. Contohnya seperti ini. Yang keempat, laporan dalam bentuk naskah. Contohnya seperti ini. Dan yang kelima, laporan dalam bentuk buku. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, bahasa teks laporan. Bahasa yang digunakan dalam teks laporan yaitu yang pertama, menggunakan verba relasional. Verba relasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dengan pelengkap. Yang kedua, menggunakan verba aktif. Verba aktif adalah verba yang subjeknya melakukan pekerjaan atau menjadi pelaku. Yang ketiga, menggunakan nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Konjungsi atau kata sambung atau kata hubung adalah kata untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan, atau kalimat-kalimat dan sebagainya dan tidak untuk tujuan atau maksud lain. Yang kelima, menggunakan kata-kata kajian. Kata kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih lanjut karena tidak langsung dipahami semua orang. Biasanya dipakai untuk suatu pengkajian atau kepentingan keilmuan. Yang keenam, menggunakan paragraf dengan topik sentence. Topik sentence adalah sebuah kalimat yang menunjukkan topik atau ide pokok dari suatu paragraf dan umumnya bisa ditemukan di awal paragraf. Selanjutnya, cara membuat laporan. Yang kesatu, menentukan masalah atau kasus yang akan dilaporkan. Kedua, mengumpulkan hal penting berupa bahan, data, dan fakta. Yang ketiga, klasifikasi data. Yang keempat, mengevaluasi atau mengolah data. Yang kelima, membuat sebuah kerangka laporan. Selanjutnya, struktur dan kerangka laporan. Struktur atau kerangka dari suatu laporan terdiri atas yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisi hal-hal seperti berikut. Yang pertama, maksud dan tujuan dari penulisan laporan. Yang kedua, masalah inti yang dilaporkan. Yang ketiga, sistematika dalam laporan. Selanjutnya, batang tubuh. Yang pertama, data dan fakta dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, kecocokan pelaksanaan dengan perencanaan. Yang ketiga, masalah atau kasus yang terjadi. Yang keempat, pembahasan suatu masalah. Selanjutnya, penutup. Yang kesatu, kesimpulan. Yang kedua, saran. Selanjutnya, kesimpulan. Teks laporan adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan ini juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Pada umumnya, teks laporan hasil observasi memiliki bentuk yang hampir sama dengan teks deskripsi, tetapi sebenarnya sifat kedua teks tersebut berbeda. Teks laporan menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta apa adanya tanpa ada opini atau pendapat penulis. Sekian video dari saya mengenai laporan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.